Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sepanjang hari ini. Perenungan kita hari ini terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Demikian dituliskannya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sahabat inspirasi, pernahkah kalian merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita selama beberapa bulan atau beberapa tahun tanpa memberi kabar kepada kita? Apakah perasaan para sahabat inspirasi? Mungkin ada perasaan cemas, gelisah, dan sebagainya. Sarah adalah putri tunggal dari sepasang suami istri miskin yang tinggal di Flores. Selama 3 tahun, Sarah ini bekerja di Hong Kong tanpa memberi kabar apapun kepada orang tua. Bagi orang tua Sarah, 3 tahun seperti 30 tahun lamanya. Karena tidak ada kabar sama sekali. Maka orang tuanya menjadi cemas dan bahkan gelisah berkepanjangan. Dan bahkan ada berita tetangganya bercerita bahwa ada beberapa TKW yang mati misterius di Hong Kong. Maka yang dilakukan oleh orang tua Sarah adalah siang malam mereka terus hanya bisa berdoa. Suatu hari Pak RT berkunjung ke rumahnya sambil membawa kotak agak besar dan menyampaikan bahwa kotak tersebut adalah dari Sarah. Maka dengan hati was-was, takut dan khawatir, orang tua Sarah ini membukanya. Dan ketika dibuka, ternyata kotak itu berisi kain, makanan, 1 album foto dan sepucuk surat. Dan maka berubahlah hati orang tua Sarah itu. Maka hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ternyata Sarah masih sehat dan Sarah diberkati oleh Allah. Dan di libur Natal dia merencanakan pulang ke desa menengok orang tuanya. Orang tua Sarah berteriak dengan sorak kemenangan. Benar bahwa Tuhan memberi jalan kemenangan bagi keluarga Sarah saat itu. Dari peristiwa ini kita bisa melihat juga tentang peristiwa Paulus dan Titus yang terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Titus salah seorang murid Paulus yang ditugaskan ke suatu wilayah. Dalam waktu tertentu Titus diharapkan sudah kembali menemui Paulus. Namun setelah sekian lama, Titus juga tak kunjung tiba. Maka Paulus pun menjadi gelisah. Paulus sangat mengharapkan kedatangan Titus. Tetapi beberapa waktu Titus pun tidak ada kabar. Akhirnya Titus pun tiba. Maka Paulus menyatakan perjumpaannya kembali dengan Titus sebagai jalan kemenangan. Nah, sahabat inspirasi, bukankah rasa cemas, gelisah, bimbang, khawatir terkadang mengisi pikiran kita? Perasaan tersebut membawa hidup kita menjadi kalah, menjadi hancur, dan sebagainya. Kita menjadi lemah, bahkan jatuh sakit. Semua karena perasaan kita yang tidak baik. Seperti seorang prajurit yang tertembak peluru musuh. Jiwa rontok, tergeletak. Tak mampu berbuat apa-apa. Itulah hati, perasaan seseorang yang tidak bisa memiliki perasaan baik. Tetapi dikalahkan oleh perasaan-perasaan cemas, gelisah, dan sebagainya.
Di saat demikian justru Tuhan yang baik menjamah kita. Dan Tuhan memberi jalan kemenangan bagi orang yang meletakkan kecemasannya, perasaannya itu kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan tidak dibiarkan kalah dan tergeletak, tetapi diberikannya kemenangan saat kita berserah kepada Allah. Karena di dalam Dia kita ada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Bapa Allah surgawi yang kami kasih dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur ya Tuhan, Engkau pribadi yang begitu mengasihi kami. Engkau mengangkat setiap perasaan kami yang membuat kami cemas menghadapi kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan. Maka hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar inspirasi ini. Tuhan menangkan hati kami, perasaan kami cemas, gelisah dan sebagainya yang membuat kami kalah Tuhan. Dalam nama Yesus jamah kami. Dan mampukan kami untuk bertahan tetap kokoh beriman kepadamu. Karena di dalam mulah kami ada kekuatan yang sesungguhnya itu. Menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan dan seluruh pendengar inspirasi hanya dalam tangan-Mu, kiranya berkat damai sejahtera-Mu yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.